Nah, kita sekarang lanjut ke part 4 ini ya. Tadi sudah dijelaskan, diberikan gambaran tentang koperasi ini. Jadi koperasi ini lembaga intermediasi antara anggota yang kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana ya. Nah, untuk undang-undang, kemudian undang-undang koperasi, kemudian prinsip-prinsip, kemudian fungsi dan tujuan saya kira tidak dijelaskan kembali ya, langsung saja di materi ini. Kenapa? Karena tadi itu sudah di materi sebelumnya di mata kuliah ekonomi dan manajemen koperasi oleh Bu Nining ya, di semester 2 ya kalau tidak salah. Kemudian ekonomi syariah juga saya tidak. Kenapa ini mudharabah muncul dari mana? Nah, saya kira saya tidak akan kembali lagi ke mata kuliah ekonomi syariah ya, karena beberapa akad ini sebetulnya sudah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya. Jadi saya kira kita langsung ke operasional operasi syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi dalam bagian tadi ada anggota penyimpan ya, dimana kalau dalam konvensional itu tadi menggunakan jasa berupa bunga. Nah, sementara di koperasi syariah tidak mungkin ya menggunakan jasa bunga, karena di ekonomi syariah mungkin Bapak Ibu sudah dibahas bahwa bunga hukumnya riba dan riba tidak boleh. Nah, inilah prinsip-prinsip yang tadi ya. Ada prinsip titipan tadi, wadiah. Saya sudah katakan bahwa wadiah itu tadi ada dua model ya, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomanah. Jadi jika Bapak Ibu tidak hanya di koperasi syariah, misalkan Bapak Ibu datang ke bank syariah juga bisa, Mandiri Syariah silahkan, bisa Permata Syariah, kemudian BNI Syariah, BRI Syariah, banyak ya, Bank Muamalat Syariah, kemudian Jabar Syariah. Kemudian Bapak Ibu ditawarkan ada simpanan wadiah yad amanah. Nah, wadiah yad amanah ini sebetulnya hanya titipan ya. Jadi simpanan Bapak Ibu itu hanya berupa titipan. Nah, titipannya seperti apa? Apakah mendapatkan bagi hasil? Kalau di konvensional dapat bunga, nanti kita bahas. Nah, betul ya Bapak Ibu, ada yang sudah tahu bahwa kalau kita menggunakan prinsip titipan wadiah ini, maka simpanan kita ini tidak akan ada tambahan atau jasa bagi hasilnya, karena sifatnya hanya titipan. Nah, wadiah yad adomanah juga sama. Nah, lebih detailnya nanti kita akan bahas coba di pokok bahasan untuk khusus wadiah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad adomanah. Kemudian dalam koperasi syariah sama juga, di perbankan syariah juga ada prinsip kerjasama. Nah, sebetulnya produk-produk ini di koperasi syariah maupun di perbankan syariah persis sama seperti ini ya. Cuma bedanya kalau di koperasi syariah ini semua produk ini dilayani atau hanya melayani anggota saja. Nah, kalau di perbankan itu bebas semua masyarakat. Jadi yang punya maksud untuk bergabung dengan perbankan tersebut ya silahkan, semua produk ini bisa. Kalau di koperasi tidak, jadi hanya melayani anggota saja. Artinya kalau ada masyarakat yang mau melakukan misalkan pengajuan kredit, kalau memang bukan anggota jadi tidak dilayani. Sebaliknya juga kalau mau menyimpan, kalau memang itu bukan anggota tidak dilayani. Jadi kalau khusus untuk koperasi itu hanya kepada anggota layanannya. Kalau perbankan silahkan masyarakat umum, yang penting sudah memenuhi syarat dan kriteria, salah satunya memiliki KTP, kemudian yang lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip kerjasama ya. Nah, ini kerjasama ini ada banyak akad, apalagi kalau di perbankan yang ada di Malaysia ataupun di Abu Dhabi, di Brunei, ini ratusan akad-akadnya. Yang kita coba pahamkan dalam materi hari ini ataupun dalam mata kuliah ini hanya ada 5. Yang pertama kerjasama mudharabah, kemudian kerjasama musyarakah, kemudian kerjasama mujaroah. Ini kerjasama, bentuk-bentuk mujaroah seperti ini terjadi dalam kerjasama usaha di bidang pertanian. Kemudian yang keempat akad mukobaroh, ini juga sama, kerjasama usaha di bidang pertanian. Kemudian musakoh, jadi 3, 4, 5 ini merupakan kerjasama usaha di bidang pertanian. Cuma bedanya sedikit-sedikit saja. Kalau mudharabah dan musyarakah ini banyak terjadi di perusahaan perdagangan ataupun perusahaan manufaktur.
Kemudian yang ketiga ada prinsip jual beli. Ini ada bai al-murabahah, kemudian bai salam, ada bai istisna. Nah, banyak juga yang berkembang di koperasi syariah di wilayah Sumedang ini ada akad bai al-musawamah ya, bai al-musawamah. Kemudian jasa di sini ada awakalah, kafalah, wadiah, hiwalah, arahan, gade. Ini gade syariah ya. Jadi pegadaian syariah sudah menggunakan akad rahan, al-ijarah, kemudian al-ijarah muntahiyah bitamlik, dan ada al-qad. Nah, seluruh prinsip-prinsip ini menjadi produk-produk dalam koperasi syariah. Nah, ini ya silahkan Bapak Ibu pasti pusing dulu dengan kata dan kalimat ini, tetapi biarkan saja karena nanti di depan sana mungkin kita akan bahas coba satu persatu dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan untuk part 3 ini atau part 4 ini saya kira cukup karena durasinya juga sama, tidak bisa melebihi dari 5 menit supaya video ini dengan durasi yang sudah ditentukan bisa diupload di Google Classroom kelas Disgab 22. Baik, kita bertemu nanti di part selanjutnya ya, dan untuk part ini saya kira cukup.